warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mas Wahyu yang saya hormati, Mas Rahman yang saya hormati, Ustaz Karim, Ustaz Satria, dan semua saja adik-adik laskar Front Jihad Islam dari berbagai penjuru yang saya cintai, yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkan kitab suci Allah. Alangkah mulianya bulan ini ya. Bulan ini disebut sebagai siam, itu adalah jumlah perisai dari api neraka yang para malaikat menangis karena takut untuk dimasukkan ke dalam neraka. Luar biasa. Termasuk malaikat Jibril yang dalam satu riwayat diterangkan menangis, dan Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kau menangis? Maka malaikat Jibril mengatakan, karena takut dimasukkan ke dalam neraka. Juga Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril ini, apa yang saya kenapa tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Maka jawaban dari malaikat Jibril, semenjak tercipta neraka. Nah, dan juga malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini kakinya, sabda Rasulullah SAW, berada di dasar bumi yang ketujuh, tapi kepalanya berada di ujung langit yang ketujuh. Lebih langit ini. Jadi antara langit ini dengan langit atasnya itu sama dengan langit itu dia bumi. Begitu kelipatannya. Dan malaikat Israfil ini besar sekali sangat. Takut kalau Allah memasukkan. Ada suatu amaliyah yang bisa untuk mencegah seseorang itu, Pak, insya Allah dari api jahanam itu. Sebagaimana malaikat pada menangis, kita dengan asyam, yang siam ini, yang sebentar lagi kita akan datang bersama dan kemudian masuk ke dalam bulan itu. Ini bulan mubarak, penuh barakah, ya, yang bisa, Pak, insya Allah dengan menjalaninya kita bisa ekor dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak ibadah yang bisa mengantarkan orang pada satu, pengampunan dosa, dua, dimasukkan surga, tiga, dijauhkan dari api. Di antaranya adalah al-jihadu fi sabilillah. Ya. Jadi ada tadi siap, ada al-jihadu fi sabilillah. Ya.
yang menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa dan meninggikan derajat seseorang. Dan apa yang kemudian dikatakan sebagai al-jihad itu adalah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah li'ila'i kalimatillah. Ya, untuk menjadikan kalimat Allah itu hiyal ulya, paparan yang tertinggi. Yang mesti harus kemudian setiap dari semua manusia yang beragama Islam, yang terkena kewajiban dia harus mengupayakannya itu ada pada dirinya, ya. Dan itu dimulai dengan apa yang disebut sebagai persiapan-persiapan, ya, termasuk persiapan fisik dan mental, yang salah satunya barangkali mudah-mudahan dihitung demikian oleh Allah yang sudah dilakukan oleh hadirin sekalian tadi malam. Ada yang kakinya melepuh enggak nih? Banyak. Ada yang kelelahan sampai sekarang belum tidur? Ada. Apa yang disebut sebagai harta? Dalam salah satu dari dia bersabda, kullu ainin bakat yaumul qiyamah. Semua mata itu nangis pada hari kiamat. Illa kecuali tiga. Mata yang disebut sebagai keluar dari mata itu dumuk air mata min khasyatillah, karena takut kepada Allah, dan keluarnya ini seperti serangga yang keluar dari sarangnya, bercucuran karena takut kepada Allah. Wah, lagi kita aku cukup tahu. Sekarang yang kedua, mata yang tidak dipakai untuk melihat yang diharapkan. Jadi kira-kira kalau melihat apa yang diharapkan, mau malah dimaki apa lagi? Ya lebih lah. Ya, lihat dulu. Wah, kita itu belum. Nah, sekarang yang ketiga, mata yang dipakai untuk melihat terjaga fi sabilillah. Di mana? Fi sabilillah, katakan. Fi sabilillah. Sekali lagi. Fi sabilillah. Sekali lagi yang lebih keras. Fi sabilillah. Harapan. Apa kita nggak mungkin tuh ngejar yang dua tadi? Iya, mungkin. Jadi bagaimana kita lihat Umar Ibn Khattab, orangnya putih, tapi air mata yang keluar dari pelupuk matanya ini jadi sesuatu yang hitam sampai di jenggotnya, ada bekasnya. Wah, kan ngomong kita ya, jadi bebas. Ada lagi yang air matanya itu sebagaimana dikisahkan Ibu Aisyah ketika teringat akan peristiwa Perang Jamal, bantalnya beliau jadi basah setiap ingat itu. Karena tangsa. Padahal dia dijamin masuk surga. Tempatnya masih dan karena bersama dengan Nabi. Ketika Isra wal Mi'raj, ada seorang wanita yang berkerudung dibuka sama Nabi, ternyata Ibu Aisyah. Ini istrimu, kata mereka. Jibril. Ada lagi yang
tangisannya itu bisa membasahi bajunya, membasahi jenggotnya. Umar saya ini pernah nangis loh. Iya, alhamdulillah bagus. Pas diputus sama pajak. Lah yang dua yang nangis mata ini karena takut kepada Allah. Meskipun itu setetes, walaupun jangan sampai menjadi suatu hal yang kemudian kita akhiri rasa takut menyedihkan diri kita ini karena kelakuan kita, barangkali kemudian kita sesali dan kemudian sampai akhirnya kita bisa menangis. Jangan. Kemudian hanya satu tetes atau dua. Terus kita lakukan itu, usahakan itu ada terus. Tapi satu lagi juga, mulai diri kita ini nahan diri dari maksiat. Lihat yang maksiat, palingkan. Jangan sampai kemudian, ini mohon maaf ini, dalam rangka ngelucu ada ustaz malah mengatakan, nek ora didelok mubadir. Ini tidak boleh. Melihat, palingkan wajah ila jihadil ukhra, ke bawah atau sampingkan. Jangan kemudian malah justru sesudah itu malah ngetutke, nakokke, ngemake, ngerasake. Naudzubillah ini. Karena semua itu ada hitungannya. Nah, yang saya mau kemudian diantaranya pesankan kepada saudara. Nanti sudah dikatakan sama Mas Karo. Di saat banyak orang yang kemudian sudah meninggalkan ini karena memang suatu konsekuensi dari yang mesti harus kemudian dipilih jalan oleh kita adalah ketika agama itu disikapi suatu waktu seperti bara di dalam tangan. Ada zamannya itu nanti kayak gitu ada. Makanya agama itu kayak megali bara di dalam tangan. Maka bismillah. Sekalipun itu terbatas tetap ada pada diri kita demi untuk supaya jangan nanti ada abadi di dalam lautan api yang tidak padam, yaitu api yang berwarna hitam dan tidak akan padam selama-lamanya dan sebesar langit dan bumi. Semua itu harus ada catatan yang siap kemudian bicara. Maka di mana saja ketika al-jihad fisabilillah itu memanggil, kalau 1000 kamu harus salah satunya, kalau 100 kamu harus salah satunya, kalau 10 orang kamu harus salah satunya, dan kalau hanya satu harus kamu. Allah Akbar. Ayo mesti. Ada orang 10.000 ya rano. 1 juta yuk orang no jur. Yang harus kemudian juga diperhatikan. Dan itu semua lillah. 20 menit cukup. Ini sudah 20 menit. Sambil nunggu matang kan, kelihatannya cuma kurang 5. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua kemarangan, ganti sama Allah. Amin. Gantung di rumah ini dikasih sama Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.